semuanya, kami dari kelompok Candi Pelausan. Hari ini kami akan mengenalkan lebih dekat Candi Pelausan, yaitu adalah salah satu warisan budaya. Candi Pelausan bukan hanya indah, tapi juga menjadi saksi sejarah perpaduan dua budaya yang besar, yaitu Hindu dan Buddha. Dalam video ini kita akan membahas sejarah berdirinya Candi Pelausan dan juga keunikan dan arsitekturnya yang luar biasa. Sebelum itu, marilah kita perkenalkan diri. Halo teman-teman, saya Mikael Arkalia dari nomor Wastu, kelas 15 presensi 25. Kenalkan, nama saya Hans Navendranita dari kelas X5 juga, absen 16. Perkenalkan, nama saya Yohanes Dutan Drenendro dari kelas 15 presensi 36. Perkenalkan, nama saya Christian Jalundra Aryaseta, kelas 15, presensi 21. Apa sih yang di pikiran kalian yang terlintas ketika mendengar nama Candi Pelausan? Bangunan kembar yang megah, arsitekturnya yang cantik, atau mungkin suasana damainya yang langsung bikin tenang? Kalau kita lihat sekilas, pasti muncul pertanyaan. Ini candi peninggalan kerajaan apa ya? Ini candi Hindu atau Buddha sih? Wajar banget kok kalau kamu muncul kebingungan, karena Candi Pelausan ini memang unik. Ia memadukan elemen Hindu dan Buddha sekaligus, sesuatu yang jarang ditemukan pada candi-candi lain di Jawa. Tapi sebelum kita menggali sejarahnya lebih dalam, kita harus tahu dulu nih, di mana sebenarnya letak candi keren ini berada. Candi Pelausan terletak berada di daerah Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Tidak jauh dari Candi Prambanan dan masih masuk dalam kawasan dataran Sewu. Wilayah ini dipenuhi peninggalan sejarah besar era Mataram kuno. Di tengah hamparan sawah dan perkampungan Jawa inilah peninggalan sejarah besar Mataram kuno. Dan dua candi kembar ini berdiri dengan anggun, menciptakan suasana hening dan menyatu dengan alam. Candi Pelausan Lor dibangun pada abad ke-9 Masehi oleh Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya, Hindu, dan permaisurinya Pramodani dari dinasti Sandera dari Buddha. Dua dinasti, dua keyakinan, dua budaya besar. Namun, dari perbedaan itu, lahirlah sebuah candi yang justru menguatkan makna kebersamaan. Rakai Pikatan membangun candi ini sebagai bentuk penghormatan dan cinta untuk Pramodani, sehingga Pelausan Lor sering disebut sebagai candi cinta dan simbol toleransi abadi. Nah, setelah kita mengetahui hal-hal tadi, tidak lengkap kalau kita tidak mengenal tentang arsitektur Candi Pelausan. Mari kita membahas tentang arsitektur Candi Pelausan yang akan dijelaskan dengan teman saya, Arka. Candi Pelausan Lor adalah salah satu kompleks candi Buddha yang paling menakjubkan di Jawa Tengah, dengan dua candi Hindu kembar yang menjadi pusatnya. Meskipun keduanya tampak mirip dari luar, masing-masing memiliki ciri khas yang berbeda. Candi Induk Utara menampilkan relief tokoh-tokoh wanita yang digambarkan dengan detail halus, melambangkan keanggunan, kesucian, dan simbol feminitas dalam ajaran Buddha Mahayana. Sementara itu, Candi Induk Selatan dihiasi relief tokoh-tokoh laki-laki yang memperlihatkan keberanian, kekuatan, dan simbol maskulinitas, sehingga kedua candi ini sering dipandang sebagai pasangan simbolis yang merepresentasikan keseimbangan kosmis dan harmoni spiritual. Di sekitar Candi Induk Utara terdapat pelataran terbuka yang dihiasi dengan berbagai arca Buddha. Kemungkinan digunakan sebagai tempat meditasi, ritual, atau kegiatan belajar para biksu. Setiap candi induk memiliki 6 arca Dhyani Bodhisattva yang terpasang di ruang dalam, menegaskan fungsi religius candi sebagai pusat pemujaan Buddha. Relief pada dinding candi juga menampilkan cerita spiritual,
figur bodhisattva, dan simbol-simbol suci, menunjukkan kualitas seni yang sangat tinggi dan ketelitian arsitek pada abad ke-9. Kompleks Pelausan Lor tidak hanya terdiri dari 2 candi induk, tetapi juga dikelilingi oleh 50 candi perwara dan 116 stupa perwara yang tersusun rapi membentuk pola mandala. Susunan ini mencerminkan konsep kosmos dalam agama Buddha dan menegaskan bahwa Pelausan Lor adalah kompleks pendidikan dan spiritual yang terencana dengan baik. Selain itu, seluruh kompleks dikelilingi oleh parit buatan yang berfungsi sebagai batas suci, sistem pertahanan, dan pengatur aliran air. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Mataram kuno telah memiliki kemampuan teknik sipil yang canggih, sekaligus menjadikan Pelausan Lor sebagai kompleks yang harmonis antara fungsi spiritual dan praktis. Dari sisi arsitektur, Pelausan Lor adalah contoh perpaduan gaya Hindu dan Buddha yang unik. Struktur dasar bangunan, kaki candi, serta beberapa ornamen mengikuti tradisi Hindu Jawa kuno. Sementara stupa, arca Buddha, bodhisattva, dan tata ruang berbasis mandala jelas menonjolkan karakter Buddha Mahayana. Perpaduan ini diyakini merupakan refleksi hubungan harmonis antara Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya dan Pramodarwadani dari dinasti Shailendra, sehingga Pelausan Lor kerap disebut sebagai candi toleransi ataupun candi campuran Hindu-Buddha. Keseluruhan desain kompleks, mulai dari candi induk, candi perwara, stupa, pelataran, hingga parit buatan, menunjukkan kecanggihan teknik pembuatan, perhatian pada detail arsitek, dan nilai filosofi yang mendalam. Candi Pelausan Lor bukan hanya tempat pemujaan, tetapi juga pusat pendidikan spiritual dan simbol keharmonisan budaya yang masih dapat dipelajari hingga saat ini. Nah, gimana nih? Udah paham kan tentang apa sih itu Candi Pelausan? Akhir susur Candi Pelausan. Sekarang kita akan mewawancarai tour guide kita, yaitu Pak Kristiono. Tapi sayangnya Pak Kristiono orangnya pemalu guys. Jadi Pak Kristiono cuma mengizinkan kita untuk merekam secara voice note. Tapi kita ada fotonya kok. Mari kita mendengarkan wawancara kita dan juga Pak Kristiono. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Boleh tahu dengan ini Bapak siapa? Kristiono. Oke, Pak. Kami ingin mewawancara Bapak. Ya. Yang pertama, kenapa Candi Pelausan itu disebut Candi Kembar, Pak? Disebut candi kembar karena itu bentuk candi induknya itu hampir sama, tapi itu tidak sama karena ada cerita religi. Tapi secara kasat mata emang itu sama, karena disebut candi kembar itu. Oke, Pak. Untuk acara keagamaan, apakah ada acara agamaan yang diselenggarakan rutin yang diselenggarakan di sekitar area Candi Pelausan sekarang? Kalau diselenggarakan secara rutin tidak ada, hanya ada beberapa umat yang sering melakukan kegiatan. Menurut Bapak, yang terakhir, itu apa sih yang paling menarik bagi si wisatawan untuk berkunjung ke Candi Pelausan? Yang paling menarik itu contohnya untuk kegiatan foto itu karena dia ingin melestarikan budaya Jawa Asia bagian besar. Nah, gimana nih? Asik-asik kan fakta-fakta menariknya? Dari kisah dan aksi susur Candi Pelausan, kita belajar bahwa cinta, toleransi, dan kebersamaan adalah nilai yang sudah diwariskan oleh leluhur kita sejak zaman dahulu. Candi ini bukan hanya peninggalan batu dan relief, tapi juga pesan moral tentang persatuan dalam perbedaan. Jadi, kalau kamu berkunjung ke kawasan Prambanan, jangan lewatkan untuk mampir ke Candi Pelausan.
Nikmati keindahannya, resapi maknanya, dan banggalah. Karena inilah salah satu bukti kejayaan budaya Indonesia masa lampau. Candi Pelausan, cinta toleransi yang abadi dalam sejarah. Saya Adriel, perwakilan dari Candi Kelompok Pelausan. Izin mengundurkan diri. Sekian dan terima kasih.